Aliran dana korupsi proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo diduga masuk ke rekening 3 partai besar koalisi pemerintah. Siapa saja partai yang diduga ikut merasakan nikmatnya uang haram tersebut? Inilah ulasan selengkapnya. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka. Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Jika Johnny G. Plate punya nyali, bukan tidak mungkin elit partai yang terdapat di kubu pemerintahan juga dapat terseret. Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem menjadi 3 partai yang diduga ikut merasakan aliran dana kasus korupsi proyek pembangunan Menara BTS 4G. PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan ia tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum dugaan korupsi pembangunan Menara BTS 4G. Mahfud telah mendapatkan informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi pembangunan menara itu mengalir ke 3 partai politik. Mahfud mengatakan pendalaman atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Menara BTS 4G itu berada dalam koridor aparat penegak hukum. Ia mempersilahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami dugaan itu. Mahfud menganggap informasi tersebut sebagai gosip politik. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus korupsi pembangunan Menara BTS 4G. Fakta baru terungkap, Johnny G. Plate disebut sempat meminta dana sebesar 500 juta rupiah per bulan kepada anak buahnya, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Kepada penyidik, Anang mengaku pernah mendatangi ruangan Plate di lantai 7 Gedung Kominfo, Jakarta pada sekitar awal tahun 2021. Dia mengatakan di akhir pertemuan tersebut, Plate bertanya apakah Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo, Happy Endah Palupi, sudah menyampaikan sesuatu. Anang yang juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini lantas bertanya mengenai apa. Selanjutnya, Plate mengatakan tentang dana operasional tim pendukung menteri. Bahkan ketika Anang kembali bertemu dengan politikus Partai Nasdem tersebut pada Februari 2021 di ruangan menteri, Johnny G. Plate kembali menanyakan soal uang operasional tim pendukung menteri. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sempat menyinggung dugaan penerimaan 500 juta rupiah saat konferensi pers menganggap penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal partainya itu. Dia mengatakan akan menerapkan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, Johnny G. Plate dan tersangka lainnya bakal dimiskinkan dengan menyita barang berharga serta memblokir rekening bank. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan telah memblokir banyak rekening terkait kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. PPATK menyebut rekening tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus ini. Pemblokiran dilakukan untuk memudahkan proses analisis.